Baiklah, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kita ini berdiskusi dan wawancara dengan Pak Pujianto ya, Betul. guru SMK Negeri 2 Lubuk Linggau. Nah, Pak, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, bagaimana menurut Bapak ataupun Bapak tentang cara kepala sekolah dalam mengelola emosi di lingkungan sekolah? itu kita ambilkan contoh dalam hal-hal tertentu yang kira-kira menyangkut privasi, itu dipanggil secara per individu dan tidak secara di forum-forum umum, karena yang menjaga privasi ya masing-masing sesama. Dan adanya pendekatan-pendekatan kalau kira-kira yang kurang sependapat secara per individu itu. Oh, gitu ya Pak ya. Emosi tidak sekarang asal di pertemuan-pertemuan atau di forum-forum atau di ruang-ruang yang berkhalayak kan kurang pas. Ya, baik Pak. Kemudian pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan dalam apakah melalui diskusi ataupun rapat Pak. Bagaimana? Pertama, dalam mengambil keputusan, kita ambilkan contoh itu dalam kenaikan kelas, itu yang pertama forum-forum kecil, dan forum-forum kecil dirapatkan di forum kecil, setelah itu dirapatkan di forum besar. Contoh rapat di forum kecil itu para wali kelas kan. Setelah dirapatkan oleh wali kelas, lantas dirapatkan ke seluruh guru-guru mapel, sehingga bagaimana solusi atau keputusan yang akan diambil mengenai baik itu kenaikan kelas maupun dalam hal-hal kasus-kasus yang menyangkut bisa di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Jadi tidak mengambil spontanitas keputusan berdasarkan pribadi. Pertama, kalau menyangkut masalah siswa itu guru mapel, wali kelas, kesiswaan, dan guru BC. Nah itu ditunjuk. Itu ya Pak ya. Iya. Kalau menurut pendapat Bapak tentang penerapan kode etik dari kepala sekolah di lingkungan sekolah, bagaimana Pak? Masalah kode etik itu diterapkan di sekolah. Kita ambilkan contoh dalam hal-hal yang kira-kira kurang pas di dalam lingkungan sekolah, itu tentunya ya adakan pemanggilan dan penerapan kode etik. Itu kita ambilkan contoh seumpama kan dalam perilaku masing-masing guru itu kan mempunyai perilaku masing-masing dan mempunyai kode etik, di mana kode etik itu merupakan termasuk yang harus dilakukan, dijalankan oleh masing-masing guru. Oh, itu ya Pak ya. Terima Figur publik lah. Oh, seperti itu. Baiklah. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Atas interview dan wawancara, atas kinerja kepala sekolahnya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Randi. Ini dengan Ibu Riri, Ya, benar. guru SMK Negeri 2 Lubuk Linggau. Nah, hari ini kita mau interview tentang kinerja kepala sekolah ya, Bu ya. Nah, yang pertama kita pertanyaannya itu tentang cara kepala sekolah dalam mengelola emosi. Bagaimana menurut Ibu sebagai guru di sekolah yang beliau pimpin? Baik, sepanjang pengalaman saya dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Heri Jumiati, Magister Pendidikan, pengelolaan emosi beliau itu sangat baik. Ya. Beliau pandai bagaimana cara mengelola emosi ketika sedang menghadapi guru ataupun berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Manajemen emosi beliau itu sangat baik. Terima kasih. Oke, sangat baik ya Bu ya. Kemudian berikutnya itu tentang pengambilan keputusan ya Bu. Kalau pengambilan keputusan dan beliau biasanya seperti apa Bu? Iya, selama ini dalam pengambilan keputusan itu beliau selalu melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah. Misalnya wakil-wakil kepala sekolah, kami para guru, biasanya dalam pengambilan keputusan itu beliau selalu mengadakan diskusi ataupun rapat, kadang di ruang beliau, kadang di ruang guru. Jadi tidak pernah itu beliau mengambil keputusan tanpa melibatkan guru-guru ataupun pihak lain yang ada di sekolah.
Tidak pernah mengambil keputusan sepihak ya Bu ya? Tidak pernah mengambil keputusan secara sepihak. Tentang kode etik kepala sekolah dalam lingkungan sekolah, bagaimana sih menurut Ibu dalam penerapannya oleh kepala sekolah saat ini? Ibu kepala sekolah orangnya sangat profesional dan bisa menjadi panutan ataupun teladan bagi kami para guru. Jadi beliau sebelum menyuruh itu beliau memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi kode etik kepala sekolah menurut saya sudah beliau laksanakan dengan sangat baik. Oke, baik Bu, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Randu. Selamat siang Pak Najib. Ya, selamat siang. Hari ini kita akan melakukan beberapa wawancara tentang beberapa topik ya Pak ya, Ya, tentang lingkungan sekolah kita dan segala elemennya. Pak Najib sebagai guru pendidikan agama Islam khususnya di SMK Negeri 2 Lubuk Linggau ya Pak. ya. Pertanyaan pertama ya Pak tentang struktur kita itu kan ada kepala sekolah ya Pak ya. Menurut Bapak sebagai seorang guru yang berinteraksi di sekolah, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang cara kepala sekolah berinteraksi dan dalam mengendalikan emosinya khususnya? Ya, kalau menurut saya, cara kepala sekolah terkhusus Ibu Heri Jumiati MPD berkolaborasi atau mengontrol emosinya itu dengan sangat rapi. Bagaimana menurut saya dengan sangat rapi? Dia tidak menunjukkan kepada seluruh pegawai kalau dia itu sedang emosi. Sedangkan tata cara pergaulannya dengan pegawai, dia lebih cenderung mengayomi pegawai daripada dia lebih condong kepada individu dia sendiri. Nah, jadi itu menurut pendapat saya tentang emosi kepala sekolah. Dia bisa menguasai emosinya, di mana tempatnya dia bisa menempatkan pada sesuatu yang tepat pada sasaran. Jadi dia tidak mengutamakan emosi menjadi kepala sekolah yang egois. Seperti itu ya Pak ya. Menurut saya. Itu kemudian tentang pengambilan keputusan di dalam sekolah, bagaimana menurut Bapak? Apakah kepala sekolah melakukan hal-hal tertentu dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau menurut saya kepala sekolah mengambil keputusan itu ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Terkadang kalau memang situasi dan kondisinya mendesak, dia bisa mengambil keputusan. Tetapi apabila dia itu mengambil keputusan untuk kemaslahatan bersama, dia lebih berfokus kepada musyawarah kepada warga sekitar Kota Lubuk Linggau. Warga sekitar SMK Negeri 2 Lubuk Linggau. Maaf ya, tadi salah ini ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi diutamakan musyawarah ya Pak ya. Iya. Terakhir Pak, menurut Bapak bagaimana kode etik yang diterapkan oleh kepala sekolah di lingkungan sekolah Pak? Ya, menurut saya kode etik yang dilakukan kepala sekolah itu sangat mengayomi sekali, sangat memberikan motivasi, sangat memberikan contoh kepada para pegawai yang lainnya. Ya, ibaratnya dia apabila bertemu dengan teman sejawat atau bawahannya, dia selalu mengutamakan murah senyum, kemudian bertutur sapa. Itu yang dia lakukan selama ini. Saya tidak pernah melihat Ibu khususnya Heri Jumiati itu menjadi orang yang sombong di mata saya. Jadi ya dia itu bisa menciptakan sifat kolaboratif sebagai pemimpin di SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau ini. Jadi sangat mengayomi dan sangat dekat dengan semua elemen ya Pak ya. Dan pastinya profesional ya Pak. Nah, terima kasih ya Pak Najib. Oke.